Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Permana Sidik dari jurusan Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 12450100044. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir dari mata kuliah Sejarah Kawasan Kebudayaan Islam di wilayah Asia Tenggara. Tugas akhirnya adalah membuat video tentang mereview buku dari dosen pengampu mata kuliah. Nah, dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Ahmad Hidayat. Di sini saya akan mereview buku beliau yang berjudul Studi Kawasan. Nah, buku beliau itu lumayan menarik gitu ya, sangat menarik. Karena di dalam buku itu beliau menjelaskan tentang kawasan-kawasan yang ada di wilayah Asia, terutama ada di Asia Barat, di Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan juga Asia Tengah gitu. Nah, akan tetapi di sini saya akan mereview atau tertarik gitu ya kepada bagian yang keempat gitu ya, tentang studi kawasan atau sejarah kawasan perspektif geopolitik. Nah, atau yang lebih khususnya itu ada di bagian teori-teorinya gitu ya, teori masuknya Islam ke wilayah Asia Tenggara. Nah, mungkin ada banyak, yaitu ada dari teori India, teori Arab, teori Cina, teori Arab Parsi. Nah, akan tetapi di sini saya tertarik gitu ya. Yang menarik perhatian saya itu dari teori India. Mengapa demikian? Atau mengapa saya tertarik kepada bagian itu? Karena di bagian teori India ini banyak sekali pendapat-pendapat yang beliau jelaskan di dalam bukunya, yang Abah jelaskan di dalam bukunya. Pendapat-pendapat yang dijelaskan di dalam buku Abah yaitu dari para tokoh sejarawan. Salah satunya dari Van Ronkel, kemudian Mokwete, Akren, Stokgronje, Fatimi, Morrison, dan juga Coromandel. Nah, yang pertama itu ada pendapat dari Van Ronkel. Nah, Van Ronkel ini menjelaskan bahwasanya Islam ada di Nusantara itu berasal dari wilayah India Selatan. Mengapa demikian? Karena ada kesamaan, yaitu dari ciri mistiknya dan juga sastra romannya. Nah, maka dari itu beliau menyimpulkan Islam itu ada di Nusantara ya berasal dari wilayah India Selatan. Nah, sedangkan Mokwete dan Akren ini berpendapat lain, teman-teman. Nah, mereka berdua ini berpendapat bahwasannya Islam ada di Nusantara itu atau datang ke Nusantara atau dibawa ke Nusantara itu dari Gujarat, teman-teman. Karena kenapa? Karena adanya kesamaan batu nisan gitu ya, dari batu nisan yang ada di Gujarat sama batu nisan yang ada di Nusantara, khususnya di Gresik gitu ya, 1419, dan juga di Samudra Pasai 1428 gitu. Mereka menyimpulkan bahwasanya Islam ada di Nusantara ya berasal dari daerah Gujarat. Nah, ternyata teori Gujarat ini didukung oleh Snokgronje. Nah, Snokgronje mengatakan Islam ini tidak mungkin langsung berasal dari Arab. Pasti ada campur tangan atau orang-orang Arab bersinggah-singgah dulu di wilayah-wilayah yang lainnya. Gitu, jadi nggak mungkin langsung dari Arab gitu ya. Seperti itu. Nah, ternyata teori Gujarat ini dibantah oleh Morrison. Mengapa demikian? Karena Morrison ini menjelaskan
bahwasanya wilayah Gujarat itu baru memeluk Islam itu sekitar abad ke-13 akhir abad ke-13. Nah, ternyata ada salah satu wilayah di India yang telah memeluk Islam, yaitu wilayah Bengal. Itu maka menurut beliau tidak valid nih datanya kalau Islam di Nusantara ini dibawa oleh orang-orang Gujarat. Nah, beliau lebih setuju dari wilayah Bengal karena Bengal yang lebih dulu masuk Islam gitu ya. Nah, dan beliau juga menjelaskan bahwasanya Islam Nusantara itu menganut mazhab Syafi'i. Nah, sedangkan Islam di Gujarat itu menganut mazhab Hanafi. Nah, itu menjadi ini gitu ya, tidak valid lagi gitu menurut Morrison. Nah, Morrison ini lebih mantepnya ke wilayah Bengal karena Bengal ini menganut mazhab Syafi'i. Dan kemudian ada pendapat dari Fatimi gitu ya. Fatimi menjelaskan bahwasanya Malik As-Saleh ini bukan asli orang Nusantara atau Aceh gitu ya. Nah, akan tetapi beliau ini dari wilayah Bengali atau Bengal. Nah, teori ini juga menjelaskan bahwasanya ada perbedaan dari mulai batu nisan, khususnya batu nisan, yaitu batu nisan yang ada di Gresik, Samudra Pasai, dan juga batu nisan Malik As-Saleh. Itu berbeda sekali teman-teman, gitu ya, dari Gujarat, gitu. Dan juga Fatimi ini lebih setuju, setuju dengan pendapat Morrison. Yang mana yang setujunya? Yang Islam di Gujarat itu, orang-orang Gujarat baru memeluk Islam itu ada di sekitar atau menjelang akhir abad ke-13 gitu ya teman-teman. Nah, mengenai batu nisan itu sendiri, ternyata Fatimi ini menjelaskan batu nisan ini baru ada ya setelah 200 tahun kemudian setelah Gujarat memeluk Islam. Seperti itu teman-teman. Jadi Gujarat masuk Islam nih. Nah, baru deh komoditas-komoditasnya baru ada gitu ya teman-teman. Nah, dan yang terakhir itu ada dari pendapat Coromandel. Nah, Coromandel ini berpendapat bahwasanya Islam Nusantara ini berasal dari wilayah Malabar karena adanya kesamaan mazhab yang dianut gitu ya. Mazhab yang dianutnya adalah mazhab Syafi'iyah gitu teman-teman. Nah, jadi mungkin segitu aja review buku dari saya karena teori India ini sangat menarik perhatian saya gitu ya. Yaitu ya karena banyak sekali tokoh sejarawan yang berbeda pendapat, intinya mah itu sih. Dan juga ada pengetahuan-pengetahuan baru yang saya dapatkan gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.